Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Clemens dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai exporting, importing, and counter trade. Jadi kelompok kami terdiri dari Regina Stefani, Natania Anabel, saya sendiri, Jen Gisela, Rena Raditya, dan juga Amanda Petra. Next. Sebelum kita masuk ke sini, jadi di bab 15 ini kita itu bakal mengeksplorasi ekspor sebagai strategi utama memasuki pasar luar negeri. Nah, pilihan ini tuh yang diambil oleh lebih dari 90% perusahaan yang terlibat dalam pasar global. Ekspor ini merupakan cara yang relatif murah bagi UKM untuk memperluas pasar mereka secara internasional. Dan UKM ini menyumbang lebih dari 80% dari perusahaan yang melakukan ekspor di berbagai negara. Volume ekspor global itu meningkat berkat penurunan hambatan perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, serta adanya perjanjian ekonomi regional seperti Uni Eropa dan juga NAFTA. Meskipun sebagian besar ekspor itu masih diangkut melalui kapal besar, e-commerce dan layanan udara internasional juga berkontribusi dalam mengurangi biaya dan juga hambatan ekspor. Tapi ekspor itu masih menghadapi beberapa tantangan, terutama itu bagi perusahaan kecil. Kayak di Amerika Serikat, kurang dari 1% perusahaan melakukan perdagangan internasional dan banyak yang hanya berdagang dengan satu negara lain. Nah, proses ekspor ini tuh memerlukan pemahaman tentang peluang pasar, pembiayaan, asuransi kredit, dan juga resiko nilai tukar. Fokus utama kita itu pada operasi dasar ekspor dan juga impor serta perdagangan tandingan. Jadi di slide yang ini tuh ada gambar, ada product readiness, company readiness, product readiness, sama company readiness lagi yang di bawahnya. Jadi di era globalisasi saat ini, perdagangan internasional itu menjadi semakin penting bagi banyak perusahaan. Nah, untuk memasuki pasar internasional, perusahaan itu perlu memastikan bahwa produk dan perusahaannya itu siap untuk ekspor dan impor. Yang pertama itu adalah kesiapan produk. Nah, kesiapan produk yang ini tuh mengacu pada apakah produk dan layanan perusahaan itu memenuhi kebutuhan dan juga standar pasar internasional. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kesiapan produk ini, kayak kebutuhan pelanggan, standar, persaingan, kualitas, harga, dan juga pengemasan. Terus ada kesiapan perusahaan atau company readiness. Jadi kesiapan perusahaan ini mengacu pada apakah perusahaan itu memiliki sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam perdagangan internasional. Dan juga ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari kesiapan perusahaan ini. Yang pertama itu ada komitmen kepemimpinan, sumber daya, keterampilan, pengetahuan, jaringan, dan juga strategi apa. Jadi pada intinya kesiapan produk dan kesiapan perusahaan ini merupakan dua faktor yang penting dan yang sangat perlu dipertimbangkan oleh perusahaan jika si perusahaan itu yang memasuki pasar internasional, dengan memastikan bahwa produk dan perusahaannya tuh siap. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan peluang untuk sukses dalam perdagangan internasional. Next. Selanjutnya ini ada the promise and pitfalls of exporting, atau janji dan jebakan dalam mengekspor. Terus kita akan membahas mengenai opportunities of exporting, atau peluang dalam mengekspor. Jadi mengekspor itu nggak hanya sekedar mengirim barang ke pasar luar negeri, tapi kita tuh juga butuh membuka pintu untuk menuju peluang besar bagi pertumbuhan dan juga keberlanjutan perusahaan tersebut. Nah, salah satu keuntungan dari mengekspor itu adalah memperluas ukuran pasar. Jadi dengan memasuki pasar internasional, perusahaan itu memiliki akses kepada jutaan konsumen tambahan yang mungkin enggak tersedia di pasar domestik. Ini tuh berarti potensi pendapatan yang lebih besar lagi bagi si perusahaan itu. Selain itu, mengekspor itu juga memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Dengan si perusahaan ini meningkatkan volume produksinya, biaya produksi per unitnya itu cenderung turun. Nah, ini tuh dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam operasi perusahaan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Tapi perlu dicatat kalau misalkan si perusahaan yang nggak mengekspor itu beresiko kehilangan peluang pertumbuhan dan pengurangan biaya yang signifikan. Jadi dalam lingkup pasar yang semakin terbuka dan terhubung secara global, mengekspor itu menjadi langkah yang strategis bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Next.
Nah, selanjutnya ini ada contohnya yaitu Marlin Stillwire Products. Jadi Marlin Stillwire Products ini dia itu produsen kawat dasar dan barang logam fabrikasi di Baltimore dengan pendapatan sekitar 5 juta dolar. Jadi Marlin Stillwire ini awalnya itu dia itu nggak memiliki riwayat ekspor sama sekali, namun dia itu menyadari adanya peluang yang dia itu belum memanfaatkan di pasar global. Nah, perusahaan membuat keputusan strategis untuk masuk ke dalam ekspor. Nah, melalui taktik penjualan internasional agresif, Marlin Steel ini tuh nggak hanya berhasil melewati badai resesi, tetapi juga mencapai pertumbuhan yang signifikan. Jadi meskipun menghadapi kemerosotan ekonomi, komitmen mereka untuk berekspansi secara global itu memungkinkan mereka untuk berkembang di saat yang lain itu sedang mengalami kesulitan. Nah, kasus ini tuh menggarisbawahi pentingnya keterlibatan proaktif dalam perdagangan internasional dan dampak transformatif yang dapat ditimbulkan terhadap lintasan perusahaan. Next. Selanjutnya ini ada challenges of exporting atau tantangan dalam mengekspor. Jadi mengekspor itu tuh dapat menjadi langkah yang menantang bagi banyak perusahaan ya, terutama perusahaan yang kecil dan menengah. Jadi tantangan yang pertama itu adanya reaktif dalam mencari peluang ekspor. Jadi banyak perusahaan kecil dan menengah cenderung menjadi reaktif dalam mencari peluang ekspor. Mereka itu mungkin menunggu hingga pasar domestik mereka itu jenuh atau terlalu terfokus pada bisnis dalam negeri, sehingga mereka itu melewatkan peluang untuk ekspansi internasional yang dapat memberikan pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya itu ada ketidaktahuan dan intimidasi terhadap kerumitan mekanisme ekspor atau kurangnya pemahaman tentang pasar luar negeri dan kompleksitas proses ekspor sering menjadi hambatan besar. Nah, perusahaan itu mungkin merasa tidak siap atau terintimidasi oleh tantangan seperti peraturan perdagangan, kebutuhan akan mitra lokal, atau bahkan perbedaan budaya dalam berbisnis. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adanya perbedaan budaya. Aspek budaya juga merupakan tantangan besar dalam ekspor, kayak perbedaan bahasa, norma-norma bisnis, dan juga sikap terhadap waktu itu dapat menghambat komunikasi dan negosiasi yang efektif. Jadi dengan perusahaan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pasar luar negeri serta dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencari peluang ekspor, perusahaan itu dapat mengatasi tantangan ini dan membuka pintu menuju pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional. Next. Anjing. Seret goblok. Ya gimana gue jadi, kalau gue jadi host live kayak mana ya? Oke, selanjutnya kita ngebahas Oke, selanjutnya kita ngebahas selanjutnya kita membahas mengenai common pitfalls in exporting atau jebakan umum dalam mengekspor. Jadi yang pertama itu ada analisis pasar yang buruk dan pemahaman yang salah tentang persaingan. Nah, salah satu jebakan umum adalah melakukan analisis pasar yang tidak memadai atau yang salah. Jadi perusahaan itu mungkin gak memahami dengan baik karakteristik pasar di luar negeri, kayak preferensi konsumen atau perilaku pesaing, atau gimana sih si konsumen itu kebutuhannya yang kayak gimana. Nah, selain itu kekurangan pemahaman tentang tentang tingkat persaingan di pasar luar negeri itu dapat mengakibatkan strategi pemasaran yang gak efektif. Terus yang kedua itu ada kegagalan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan di luar negeri. Nah, setiap pasar itu memiliki kebutuhan dan preferensi yang unik. Kegagalan dalam menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan luar negeri itu dapat mengakibatkan kurangnya minat dari konsumen atau bahkan kegagalan total dalam mencapai penetrasi pasar yang diinginkan oleh perusahaan itu. Next.
Selanjutnya ada improving export performance atau meningkatkan kinerja ekspor. Jadi pada materi yang ini kita itu akan ngebahas sumber-sumber informasi bagi para eksportir untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peluang pasar luar negeri. Nah, kita akan membahas beberapa penyedia layanan, terus ada beberapa strategi ekspor yang dapat meningkatkan peluang ekspor, dan ada ilustrasi alat diagnostik global yang disebut kesiapan perusahaan untuk mengekspor. Selanjutnya ini kita masuk ke international comparisons, di mana salah satu hambatan besar dalam mengekspor itu adalah kurangnya pengetahuan tentang peluang yang tersedia. Nah, dengan hampir 190 negara yang punya budaya yang berbeda, dunia ini tuh penuh dengan peluang potensial yang kompleks dan juga beragam. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk ngumpulin informasi supaya bisa identifikasi peluang ekspor dengan lebih baik. Di Jerman itu, asosiasi perdagangan, lembaga pemerintah, dan bank komersial itu punya peran aktif dalam ngumpulin informasi untuk ngebantu perusahaan kecil mengidentifikasi peluang ekspor. Nah, hal ini tuh bisa ngebantu mereka memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan juga meningkatkan kinerja ekspor. Kalau di Jepang, Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional atau MITI secara aktif itu mencari peluang ekspor. Jadi banyak perusahaan Jepang itu berafiliasi dengan Sogo Shosha yang merupakan perusahaan perdagangan besar yang memiliki kantor di seluruh dunia dan terus mencari peluang ekspor bagi perusahaan afiliasinya. Selanjutnya nih kita masuk ke information source, di mana perusahaan Amerika Serikat itu seringkali kekurangan informasi ketika mencari peluang ekspor, berbeda dengan perusahaan di Jerman dan juga Jepang yang telah lama menjadi negara perdagangan. Nah, meski kini impor dan ekspor itu telah memainkan peran lebih besar dalam perekonomian di Amerika Serikat, tapi belum ada struktur kelembagaan yang memadai untuk mempromosikan ekspor secara efektif seperti di Jerman atau di Jepang. Nah, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang peluang ekspor melalui beberapa sumber informasi yang komprehensif. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melalui US Export Assistance Centers di seluruh negeri, serta US and Foreign Commercial Service and International Trade Administration menyediakan banyak bantuan untuk Nah, selanjutnya ini masih di information sources, di mana Departemen Perdagangan Amerika Serikat itu menyediakan panduan untuk mengekspor yang merupakan sumber daya resmi bagi perusahaan kecil dan menengah. Mereka juga menawarkan daftar prospek terbaik yang mencakup distributor potensial di pasar luar negeri, serta layanan belanja perbandingan yang mencakup survei riset pasar yang disesuaikan dengan produk pilihan perusahaan. Nah, Departemen Perdagangan ini juga menyelenggarakan berbagai acara perdagangan yang membantu eksportir potensial melakukan kontak luar negeri dan juga menjajaki peluang ekspor. Selain itu, mereka memiliki program matchmaker yang mengorganisir pertemuan antara pengusaha Amerika Serikat dan agen, distributor, serta pelanggan di luar negeri. Berafiliasi dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Dewan Ekspor Distrik yang terdiri dari sekitar 1.500 sukarelawan ini ditunjuk oleh Menteri Perdagangan yang bertugas membantu bisnis Amerika Serikat menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya di sini juga ada Small Business Administration, di mana Small Business Administration ini juga memberikan banyak dukungan bagi eksportir potensial, di mana SBA ini mempekerjakan petugas perdagangan internasional di seluruh negeri dan menawarkan layanan bebas biaya seperti pusat pengembangan usaha kecil, terus Service Corps of Retired Executive, dan juga jaringan bantuan hukum ekspor. Nah, Amerika Serikat itu telah membentuk 17 pusat pendidikan dan penelitian bisnis internasional atau cyber di bawah Omnibus Trade and Competitiveness Act tahun 1988 untuk meningkatkan daya saing internasional. Nah, jaringan cyber ini menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi komunitas bisnis dengan pendidikan internasional. Nah, di sini itu sebagian besar negara bagian dan kota besar di Amerika Serikat itu memiliki komisi perdagangan aktif yang menyediakan konseling bisnis, pengumpulan informasi, bantuan teknis, dan juga pembiayaan. Namun, banyak dari komisi ini menghadapi tantangan seperti pemotongan anggaran dan persaingan untuk mendapatkan dukungan politik dan keuangan. Selain dukungan dari pemerintah, banyak organisasi swasta seperti bank komersial dan juga kantor akuntan besar kini lebih bersedia membantu perusahaan kecil dalam memulai operasi ekspor.
Perusahaan multinasional yang telah sukses di kancah global itu juga sering bersedia mendiskusikan peluang luar negeri dengan pemilik atau manajer perusahaan kecil. Selanjutnya ini kita masuk ke service providers, di mana di slide ini kita akan membahas tentang penyedia layanan utama dalam perdagangan internasional, di mana layanan ini itu meliputi perusahaan ekspedisi, perusahaan manajemen ekspor, perusahaan perdagangan ekspor, perusahaan pengemasan ekspor, broker bea cukai, rumah konfirmasi, agen perdagangan ekspor, pemasaran piggyback, dan juga zona pemrosesan ekspor. Yang pertamanya ada expedition company, di mana mereka itu mengatur transportasi bagi perusahaan yang melakukan pengiriman internasional. Jadi tugas utama mereka itu adalah menggabungkan pengiriman kecil menjadi satu pengiriman besar untuk mengurangi biaya. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan lain seperti dokumentasi, pembayaran, dan juga pemilihan pengangkut. Nah, perusahaan yang kedua itu ada perusahaan manajemen ekspor atau EMC yang menawarkan layanan lengkap bagi perusahaan yang belum pernah mengekspor produk. Jadi mereka itu menangani semua aspek ekspor mulai dari dokumen hingga beroperasi sebagai agen dan distributor perusahaan. Nah, CMC ini dapat menjual produk secara langsung atau mengoperasikan unit penjualan untuk pemrosesan pesanan. Selanjutnya itu ada export trading company. Jadi mereka itu mengekspor produk untuk perusahaan yang mengontrak mereka dan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk memasarkan dan juga menjual produk tersebut. Jadi mereka menyediakan layanan ekspor yang lengkap termasuk dokumentasi, logistik, dan juga transportasi. Nah, perusahaan pengemasan ekspor itu juga memberikan layanan penting bagi perusahaan yang tidak terbiasa dengan ekspor. Jadi mereka tuh memastikan kemasan mereka tuh memenuhi spesifikasi internasional dan juga memberikan saran tentang desain dan bahan yang sesuai. Selain itu, mereka membantu meminimalkan pengemasan untuk memaksimalkan jumlah barang yang dikirim. Terus ada broker bea cukai yang sangat penting dalam membantu perusahaan menghindari jebakan peraturan bea cukai yang rumit. Nah, mereka ini nawarin paket layanan lengkap yang penting bagi perusahaan yang mengekspor ke banyak negara. Pengetahuan dan pengalaman mereka itu sangat berharga, terutama bagi eksportir baru atau yang jarang melakukan ekspor. Terus juga ada rumah konfirmasi atau agen pembelian yang mewakili perusahaan asing yang ingin membeli produk. Jadi mereka tuh berusaha mendapatkan produk dengan harga rendah dan dibayar komisi oleh klien asing mereka. Di mana tempat yang baik untuk menemukan hubungan ekspor potensial ini adalah melalui kedutaan besar pemerintah. Selanjutnya ini ada export agents and traders, di mana agen ekspor, pedagang, dan pemasar ulang itu membeli produk langsung dari produsen, mengemas dan memberi label sesuai dengan spesifikasi mereka sendiri. Nah, mereka kemudian menjual produk secara internasional melalui kontak mereka dan menanggung semua resiko. Terus usaha yang diperlukan untuk memasarkan produk secara internasional itu sangat kecil, tetapi produsen kehilangan kendali atas pemasaran, promosi, dan juga pemosisian produk. Terus di sini ada piggyback marketing, di mana ini adalah pengaturan di mana satu perusahaan itu mendistribusikan produk perusahaan lain. Nah, ini biasanya itu membutuhkan produk yang saling melengkapi dan target pasar pelanggan yang sama. Contohnya tuh sebuah perusahaan mungkin memiliki kontrak untuk menyediakan berbagai produk ke klien luar negeri, tapi nggak memiliki semua produk yang diminta. Jadi perusahaan lain dapat ngebonceng produknya gitu. Saat ini juga terdapat lebih dari 600 zona pemrosesan ekspor atau export processing zone di dunia, tersebar lebih dari 100 negara. Nah, export processing zone ini meliputi zona perdagangan luar negeri, zona ekonomi khusus, gudang berikat, pelabuhan bebas, dan zona pabean, di mana banyak perusahaan menggunakan EPZ ini untuk menerima pengiriman produk yang kemudian dikirim kembali dalam lot yang lebih kecil. Jadi ada World Economic Processing Zones Association yang merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meningkatkan efisiensi semua EPZ ini. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan ekspor strategi. Jadi, di mana seperti kita tahu bahwa keberhasilan ekspor itu tentunya membutuhkan perencanaan dan juga pelaksanaan yang cermat. Di sini tuh sudah ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita melakukan ekspor. Yang pertama itu, udah pasti kita start small atau mulai dari yang kecil dulu. Jadi, kalau kita memasuki pasar baru, kalau bisa tuh kita mulainya dari skala yang lebih kecil, karena hal ini tuh dapat membantu meminimalkan risiko dan juga memungkinkan kita itu mempelajari dulu pasar sebelum kita membuat komitmen yang jauh lebih luas jangkauannya dan jauh lebih besar itu. Terus pertimbangan yang kedua itu kita harus fokus dulu ke beberapa pasar aja, karena kalau misalkan kita terlalu banyak fokus ke beberapa pasar itu mungkin itu tuh
menyulitkan diri kita sendiri untuk berhasil di satu pasar. Terus yang selanjutnya kita bisa hire local talent atau kita bisa meng-hire atau mempekerjakan penduduk setempat terlebih dahulu, karena hal itu juga membantu mereka untuk memberikan wawasan, terus juga bisa kasih koneksi yang lebih berharga di pasar asing. Yang selanjutnya itu kita bisa build relation atau membangun hubungan, dimana kalau hubungannya kuat dengan distributor, dengan pelanggan, hal itu kan juga berguna untuk kesuksesan jangka panjang dari suatu perusahaan itu. Nah, yang paling penting itu juga kita harus bersikap proaktif, di mana kita tuh nggak bisa menunggu bisnis itu datang ke kita, tapi kita harus cari peluang sendiri, cari peluang ekspor sendiri gitu. Next slide. Jadi di sini kita membahas the Global Exporting Tool atau di sini tuh situs web global itu menawarkan alat bantu yang gratis yang disebut core. Jadi core itu tuh kesiapan perusahaan untuk ekspor. Jadi dengan hal ini tuh bisa membantu perusahaan-perusahaan ini menilai kesiapan ekspornya. Terus juga alat ini juga bermanfaat bagi perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk memasuki pasar internasional. Dimana di sini tuh ada di bagian ini tuh alat bantu company red lines to export atau core ini menjadi pilihan yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan kecil, di mana tuh di sini ada yang pertama itu ada kesiapan perusahaan untuk mengekspor produk dan juga kesiapan produk untuk diekspor. Nah, core ini tuh membantu perusahaan dalam menilai sendiri kemampuan ekspor mereka dan juga mengevaluasi kesiapan perusahaan dan produk yang akan diekspor secara sistematis dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam konteks mengekspor. Dimana di sini tuh kita bisa identifikasi kekuatannya, dimana di situ ada kemampuan bersaing di pasar domestik, terus juga motivasi untuk pasar itu tuh go internasional, terus juga ada komitmen dari pemilik dan juga manajemen puncaknya, terus ada pengalaman dan pelatihan, serta juga keterampilan pengetahuan dan sumber daya. Next slide. Nah, ini kita membahas export and import financing, di mana di export and import financing ini ada 3 perangkat keuangan utama yang digunakan untuk memitigasi resiko di dalam transaksi perdagangan internasional, di mana yang pertama itu adalah letter of credit atau disingkat LOC, di mana letter of credit ini merupakan jaminan dari bank bahwa pembayaran akan dilakukan kepada penjual jika pembelinya itu gagal memenuhi kewajibannya. Yang selanjutnya itu ada wesel atau bill of exchange. Jadi di wesel ini merupakan instruksi dari penjual atau eksportir kepada pembeli sebagai importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Terus itu yang selanjutnya ada bill of lading. Jadi di bill of lading ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut yang berfungsi sebagai tanda terima barang yang dikirim dan merinci kontrak pengangkutan antara pengirim, pengangkut, dan juga penerimanya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke lack of trust. Jadi di mana seperti kita tahu kalau kurangnya kepercayaan udah pasti tuh salah satu rintangan apabila kita melakukan transaksi perdagangan internasional. Nggak hanya di transaksi perdagangan internasional, kalau kita ke kehidupan sehari-hari gitu, kalau misalkan kita kurang percaya, kan pasti kayak menghambat gitu ya. Apalagi di perdagangan internasional, karena adanya jarak, terus juga udah pasti ada hukum-hukum yang terlibat. Tapi hal itu dapat diatasi dengan menggunakan perantara terpercaya, biasanya tuh bank, untuk memfasilitasi pertukaran di perdagangan internasional ini. Nah, di sini tuh ada gambar di mana ini tuh ada preference dari sisi eksporter US dan juga preference dari sisi importer Prancis, di mana karena kurangnya kepercayaan di antara kedua belah pihak ini, masing-masing itu memiliki preferensi sendiri tentang bagaimana transaksi ini harus dikonfigurasikan, di mana hal ini tuh untuk memastikan bahwa dia bayar. Kalau manajemen perusahaan AS ini tuh dia lebih suka distribusi
Prancis itu membayar produknya dulu, baru dia kirimin tuh barangnya. Tapi kalau dari sisi yang Prancisnya, dia tuh lebih memilih tidak membayar produk sebelum barangnya itu atau produknya itu tiba di sisi dia gitu, atau tiba di tempat dia. Nah, jadi dengan masing-masing hal ini tuh memiliki preferensi yang beda, sehingga kalau misalkan ada cara lain untuk membangun kepercayaan, transaksi itu nggak bakal terjadi kalau nggak adanya kepercayaan. Nah, dimana di sini tuh yang pertama itu di sini tuh sudah ada perantara, yaitu banknya. Jadi di yang pertama itu bahwa importir itu memperoleh janji bank untuk membayar atas nama si importir. Terus juga yang kedua itu selanjutnya itu bank berjanji kepada eksportir untuk membayar tapi atas nama importirnya. Dan selanjutnya itu eksportir itu kemudian mengirimkan barang ke si bank, bukan ke importir tapi ke si bank, dan si eksportir itu mempercayai janji bank untuk membayar sejumlah yang barang tersebut. Dan selanjutnya itu bank itu membayar ke ekspor terima, dia tuh memberikan barang dagangan itu kepada importir. Dan selanjutnya, nah yang selanjutnya ini kita membahas letter of credit. Jadi di mana letter of credit itu merupakan instrumen keuangan yang menjamin pembayaran kepada eksportir oleh bank jika importir itu tidak memenuhi persyaratan tertentu, di mana hal ini itu udah pasti memenimbulkan risiko bagi importir dan juga eksportir dalam transaksi perdagangan internasional. Di mana kalau kita memakai letter of credit ini, ada beberapa keuntungan apabila kita lihat dari sisi kasus yang Prancis dan juga US tadi, di mana kalau baik importir Prancis maupun eksportir AS itu cenderung mempercayai bank-bank yang memiliki reputasi baik, udah pasti. Terus juga meskipun mereka nggak percaya satu sama lain, tapi setelah AS ini melihat adanya letter of credit ini, dia jadi berani gitu, karena adanya jaminan pembayaran yang akan mengirimkan barang dagangannya tersebut. Jadi suatu saat terjadi apa-apa itu tuh udah ada badan hukumnya tertentu gitu. Terus selain itu ekspornya juga mungkin mendapati bahwa dengan kita memiliki letter of credit ini akan memudahkan memperoleh pembayaran dari praekspor. Contohnya itu kita melihat letter of credit Bank of New York itu dia bersedia meminjamkan dana kepada eksportir untuk memproses dan menyiapkan barang dagangannya untuk dikirim ke Prancis tadi. Dan pinjaman ini tuh mungkin tidak perlu dilunasi sampai eksportir itu menerima pembayarannya untuk barang dagangan, tapi importir itu tidak harus membayar barang dagangan sampai dokumen itu tiba, kecuali semua persyaratan yang dinyatakan di letter of credit itu udah terpenuhi gitu. Tapi ada kekurangan juga dari letter of credit ini, di mana kalau dari sisi importer itu biaya yang harus dibayarkan udah pasti dia ada biaya yang mungkin akan memotong kemampuan dia atau mengurangi kemampuannya untuk meminjam dana untuk tujuan lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan draft. Jadi draft ini kadang disebut juga sebagai wesel. Nah, wesel ini adalah instrumen yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional untuk melakukan pembayaran. Wesel hanya sebuah perintah yang ditulis oleh eksportir yang memerintahkan importir atau agen importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang tertentu juga. Nah, praktik internasional ini adalah menggunakan wesel untuk menyelesaikan transaksi perdagangan. Hal ini itu berbeda dengan praktik domestik, di mana penjual biasanya mengirimkan barang dagangan dengan rekening terbuka diikuti dengan faktur komersial yang menyebutkan jumlah jatuh tempo dan syarat pembayaran. Dalam transaksi domestik ini, pembeli seringkali dapat memperoleh kepemilikan barang dagangan tanpa menandatangani dokumen formal yang menyatakan kewajibannya untuk membayar. Sebaliknya, karena kurangnya kepercayaan dalam transaksi internasional, pembayaran atau janji resmi untuk membayar
ini diperlukan sebelum pembeli dapat memperoleh barang dagangan. Jadi draft itu terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu draft penglihatan dan juga draft waktu. Nah, side draft ini dibayarkan pada saat presentasi kepada penarik. Draft waktu itu memungkinkan penundaan pembayaran biasanya 30, 60, 90, atau 120 hari. Itu diserahkan kepada tertarik yang menandakan penerimaannya itu dengan menulis atau membutuhkan stempel pemberitahuan penerimaan di wajahnya. Nah, setelah diterima, time draft ini menjadi janji pembayaran oleh pihak penerima. Ketika suatu wesel ditarik dan diterima oleh bank, hal itu tuh disebut akseptasi bankir. Nah, ketika hal itu digunakan dan diterima oleh suatu bisnis perusahaan, hal ini disebut juga penerimaan perdagangan. Rancangan waktu ini adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan, artinya ini setelah wesel tersebut diberi cap penerimaan, pembuatnya ini dapat menjual wesel tersebut kepada investor dengan harga diskon dari nilai nominalnya. Bayangkan bahwa perjanjian antara eksportir AS dan importir Prancis ini tuh harus mengharuskan eksportir untuk menyerahkan kepada Bank of Paris wesel berjangka yang memerlukan pembayaran 120 hari setelah penyerahan. Nah, Bank of Paris ini mencap draft waktu dengan penerimaan. Selanjutnya ini ada daftar muatan atau Bill of Lading. Jadi dokumen penting ketiga untuk membiayai perdagangan internasional adalah Bill of Lading. Nah, tagihan lading ini dikeluarkan untuk eksportir oleh pengangkut umum yang mengangkut barang dagangan. Itu melayani 3 tujuan adalah tanda terima, kontrak, dan dokumen hak milik. Sebagai tanda terima, tagihan oleh lading ini tuh menunjukkan bahwa pengangkut telah menerima barang dagangan yang dijelaskan di muka dokumen. Selanjutnya ada export assistance atau bantuan ekspor. Yang pertama ini ada Export Import Bank atau Bank Ekspor Impor. Ini adalah perusahaan milik pemerintah AS yang didirikan pada tahun 1934. Misinya ini adalah membantu pembiayaan ekspor produk dan jasa AS untuk mendukung lapangan kerja AS dan daya saing per pasar. Nah, secara keseluruhan Bank Ekspor Impor ini tuh menjalankan misinya dengan berbagai program pinjaman dan jaminan pinjaman. Badan ini tuh menjamin pembayaran kembali pinjaman jangka menengah dan panjang yang diberikan bank-bank komersial AS kepada peminjam asing untuk membeli barang ekspor AS. Nah, jaminan ekspor impor ini itu membuat bank-bank komersial lebih bersedia meminjamkan uang tunai kepada perusahaan asing. Hal ini itu untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas oleh perusahaan-perusahaan AS. Nah, ekspor impor ini tuh juga memiliki operasi pinjaman langsung yang meminjamkan dolar kepada peminjam asing untuk digunakan dalam pembelian ekspor AS. Nah, dalam beberapa kasus mereka ini memberikan pinjaman yang tidak akan diberikan oleh bank komersial. Mereka melihat adanya potensi keuntungan bagi Amerika Serikat dengan melakukan hal tersebut. Nah, peminjam asing ini menggunakan pinjaman tersebut untuk membayar pemasok AS dan membayar kembali pinjaman ke bank ekspor impor beserta bunganya. Selanjutnya ini ada Export Credit Insurance atau asuransi kredit ekspor. Jadi berdasarkan alasan yang diuraikan sebelumnya ini, eksportir itu jelas lebih memilih untuk mendapatkan letter of credit dari importir. Namun, terkadang eksportir ini memaksakan letter of credit yang akan kehilangan pesanannya dibandingkan eksportir yang tidak memerlukan letter of credit. Jadi ketika importir ini mempunyai posisi tawar yang kuat dan mampu bersaing dengan pemasok lain, eksportir mungkin harus melepaskan surat kredit. Nah, tidak adanya letter of credit ini tuh membuat eksportir menghadapi resiko bahwa importir asing akan gagal bayar. Eksportir dapat mengasuransikan kemungkinan ini dengan membeli asuransi kredit ekspor. Jika pelanggannya gagal bayar, perusahaan asuransi ini akan menanggung sebagian besar kerugian. Di Amerika Serikat, asuransi kredit ekspor ini disediakan oleh Foreign Credit Insurance Association atau FCIA, sebuah asosiasi lembaga komersial swasta yang beroperasi di bawah bimbingan Bank Ekspor Impor. FCIA ini memberikan perlindungan terhadap resiko komersial dan juga resiko politik. Kerugian karena resiko komersial ini diakibatkan oleh kebangkrutan pembeli atau gagal bayar pembayaran. Nah, kerugian politik timbul ini dari tindakan pemerintah yang berada di luar kendali pembeli atau penjual.
Kemudian di sini ada counter trade. Jadi counter trade itu adalah sebuah alternatif perdagangan internasional untuk kondisi di mana untuk pembayaran menggunakan cash itu tidak memungkinkan karena mungkin jadi lebih mahal atau sulit atau mungkin tidak bisa sama sekali. Kemudian pemerintah juga mungkin saja membatasi pertukaran mata uang karena mungkin ingin digunakan untuk hal-hal yang lain seperti membayar hutang nasional atau membeli barang-barang impor yang lebih penting. Counter trade ini memang sangat mirip sekali dengan barter karena itu konsep awalnya. Kemudian ada di sini contohnya untuk counter trade. Misalkan Saudi Arabia membeli jet dari Amerika terus dibayarnya pakai minyak terus dikasih diskon. Kemudian di sini ada General Electric yang kontrak $150 terus ditukar ke Romania untuk barang-barang di pasar Romania. Kemudian counter trade ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah barter. Barter ini konsep yang paling dasar. Jadi barang A ditukar dengan barang B. Kemudian kalau yang counter purchase adalah ketika sudah menjual barang sesuatu, kemudian tukeran gitu dari harga barang tersebut. Kemudian kalau offset sangat mirip dengan counter purchase. Bedanya kalau counter purchase si pihak A dan B bertukeran dan hanya bisa memilih barang dari kedua belah pihak saja. Kalau misalkan offset, mereka bisa bertukar tapi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi tidak terbatas ke barang dari milik A atau B, tapi mereka juga bisa milih. Misalkan mau beli dari si C atau D begitu. Kemudian kalau switch trading ini itu adalah kayak pihak ketiga di mana mereka tuh bisa menjembatani. Misalkan si A dan B melakukan trade dengan nominal sekian. Nah, dari A atau B bisa memilih barang apa yang mau dibeli dengan budget segitu. Jadi mereka bisa menemukan, oh di sini ada barang ini nih, mau nggak? Gitu. Jadi mereka menjembatani pertukaran barter antar negaranya. Kemudian kalau compensations or buyback, ini tuh sebenarnya mirip kayak royalty. Jadi misalkan negara A, perusahaan A mau bikin pabrik di negara B. Nah, si negara B kasih, oh iya, kamu boleh bangun di sini. Terus si negara B minta pembayaran itu misalkan dari komisi atau dari output yang dibuat pabrik si A, mereka ngasih sebagian. Jadi sangat mirip dengan royalty. Compensation or buyback ini bisa kan investasi bangun pabrik. Mereka bisa bayar dengan outputnya atau dapat komisi dari setiap penjualan barang-barang yang mereka buat. Nah, selanjutnya kita membahas soal kasus, di mana di kasus ini tuh pertanyaannya apakah kita ini mengharapkan perusahaan seperti Embraer dapat bersaing dalam jangka panjang dengan produsen pesawat terbang terbaik di dunia saat ini seperti Airbus dan Boeing, dengan tetap si Embraer ini berorientasi pada produksi produknya. Tapi sebenarnya di sini secara keseluruhan itu mungkin sulit untuk mengatakan apakah si Embraer ini mungkin dapat bersaing atau memiliki kemampuan daya saing dalam jangka waktu jangka panjang. Kalau misalkan dia itu hanya berdasarkan produksi Brazil, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan di mana di sini itu ada dari strategi si Embraer sendiri, di mana apakah mereka ini dapat mempertahankan pasar yang kuat dalam jet yang lebih kecil sambil menghadapi tantangan yang impor. Terus juga mungkin dari sisi pemerintah, apakah si negara Brazil ini mungkin akan memprioritaskan kesuksesan Embraer dan menawarkan dukungan yang signifikan untuk mengimbangi biaya dan kompleksitas impornya. Selanjutnya juga ada strategi alternatifnya. Yang pertama itu ada bisa mendirikan fasilitas produksi yang lebih dekat dengan pemasok utama dan juga mengurangi ketergantungan impornya. Terus juga kita bisa collaborate atau bisa melakukan joint venture
dengan Airbus atau Boeing untuk membangun proyek-proyek yang mungkin saling menguntungkan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan di sini kalau misalkan Embry mungkin bisa berkompetisi, bersaing jangka panjang apabila dia tuh strategi khususnya itu udah terdefinisi baik, terus juga dukungan pemerintah juga kuat, dan juga dia bisa mengeksplorasi opsi produk alternatif sehingga mereka itu akan tetap kompetitif dan bisa bersaing dengan Airbus dan juga Boeing yang hanya berasal dari Brasil. Besar pemasok yang memasuki sejumlah besar suku cadangan untuk produksi pesawat terbang, meskipun produsen pesawat ini kemungkinan besar juga akan membutuhkan suku cadang dalam jumlah besar di masa depan. Menurut Anda, apakah mereka sebaiknya mencoba menggabungkan suku cadang tersebut ke dalam kelompok pemasok yang jauh lebih kecil? Oke, jawabannya adalah mengkonsolidasikan pemasok di industri manufaktur pesawat terbang menawarkan manfaat potensial seperti pengurangan biaya, rantai pasokan yang disederhanakan, peningkatan kualitas, dan peningkatan inovasi melalui kemitraan yang lebih erat. Namun pendekatan ini juga membawa resiko yang signifikan, termasuk peningkatan ketergantungan pada lebih sedikit pemasok, peningkatan kerentanan terhadap gangguan, potensi hilangnya harga kompetitif, dan berkurangnya inovasi yang didorong oleh pemasok. Untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko ini, produsen pesawat terbang harus secara strategis mengidentifikasikan komponen-komponen penting yang akan mendapat keuntungan dari hubungan pemasok yang lebih dekat sambil mempertahankan basis pemasok yang lebih luas untuk komponen-komponen yang kurang penting. Menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat seperti sumber ganda untuk komponen-komponen penting dan mempertahankan pemasok cadangan dapat memitigasi risiko. Pada akhirnya, pendekatan seimbang ini memupuk kemitraan yang kuat dan kolaboratif dengan pemasok utama, sekaligus memastikan redundansi dan mitigasi risiko dapat mengoptimalkan efisiensi dan ketahanan rantai pasokan.